Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Hadirin jamaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum. Kita bersyukur atas segala limpahan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas kekasih kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang senantiasa mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum. Di antara sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Ra'uf. Di mana jemaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum, semua nama-nama tadi tertuju kepada satu makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mencintai. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah lebih cinta dan lebih sayang kepada seorang hamba, kepada hambanya melebihi cinta dan sayangnya seorang ibu kepada anaknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum adalah hamba yang beruntung ketika dia meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar di dunia ini jemaah salat Jumat selain daripada meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi tolak ukur bukan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib. Yang penting itu bukan kamu cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bagaimana agar kita mendapatkan dan meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jemaah salat Jumat, tidak setiap orang yang merasa atau bahkan dia mengaku cinta Allah lalu dia meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana jemaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum kita dapat mengetahui apakah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dari mana kita mengetahui tanda-tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya? Yang pertama jemaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum, di antara tanda cinta Allah kepada seorang hamba adalah Allah bimbing dia untuk istiqamah di atas Islam, di atas hidayah, di sisa umurnya jemaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum. Maka ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sekalipun seorang hamba itu fakir, tidak memiliki apa-apa, namun Allah mudahkan dia untuk salat jamaah di masjid, hadiri majlis-majlis ilmu, belajar Al-Quran, dimudahkan membaca Al-Quran, dimudahkan untuk melakukan amal saleh, walaupun dia fakir jemaah salat Jumat. Itu merupakan tanda cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, seseorang yang berlimpah dan bergelimang harta jemaah salat Jumat, namun ternyata dunia itu melalaikannya dan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjibukkannya dari tujuan utamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu waktu tidak punya apa-apa, sempat untuk salat jamaah di masjid jamaah salat Jumat. Ketika Allah bukakan dunia, dapat pekerjaan,
pekerjaan itu menghalanginya dari salat 5 waktu. Pekerjaan tersebut menghalanginya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai lagi dia tidak lagi memperhatikan halal haram. Maka ini tanda bahwa Allah tidak mencintainya jemaah salat Jumat. Karena dunia jemaah salat Jumat bukan cinta Allah. Bukan tanda cinta Allah. Orang kafir sekalipun Allah berikan dunia. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu berikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan tanda cinta, ikhwatal iman. Semua Allah kasih dunia. Orang kafir, orang fajir, orang mukmin, orang saleh, orang pendosa, semuanya diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ti din wa la yu'ti din illa liman yuhib. Dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman a'tahu Allahu din faqad ahabbah." Maka barang siapa yang Allah berikan dia agama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan dia untuk salat 5 waktu, diberikan dia kemudahan untuk belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami agama, maka Allah mencintainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," kata Rasulullah. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, Allah fahamkan dia agama. Allah mudahkan dia beramal saleh. Allah mudahkan dia istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan dan amal-amal saleh. Inilah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum, terkadang cinta Allah Subhanahu wa taala berupa ujian jemaah salat Jumat. Allah berikan ujian keimanan, diuji oleh Allah, diberikan musibah, diberikan penyakit, diberikan permasalahan-permasalahan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia rajin ke masjid, padahal dia orang saleh, rajin bersedekah. Kenapa diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, jawabannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin hamba tersebut meraih pahala sabar. Ketika seorang bersabar, Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab," kata Allah. Sesungguhnya orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedekah jemaah salat Jumat, pahala-pahala yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara 10 sampai 700 kali lipat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pahala sabar jemaah salat Jumat bi ghairi hisab, kata Allah, tanpa batas, tidak ada hitungannya, kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar kesabaran seseorang jemaah salat Jumat, artinya semakin besar dan semakin tanpa batas pahala yang Allah berikan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besar pahala itu tergantung dari besarnya ujian dan cobaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar ujian kita jemaah salat Jumat, semakin besar cobaan kita dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum." Allah itu, kata Nabi, ketika dia mencintai seorang hamba, diberikan dia ujian, diberikan dia cobaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun catatannya jemaah salat Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiyah falahu ridha." Barang siapa yang ketika diberikan musibah oleh Allah, diuji oleh Allah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ridha dengan ketentuan Allah. Dia yakin bahwa ini adalah sudah takdir Allah, ketentuan Allah. Dia bersabar, dia ingin meraih pahala, dia ingin diangkat derajatnya. Dia tahu bahwa itu semua akan dia raih ketika dia bersabar. Dia ridha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahu ridha. Dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita, namun barang siapa yang dia marah, kata Nabi, ketika diberikan ujian, lalu dia mengumpat atau mungkin mengatakan Allah tidak berlaku adil,
Kenapa saya sudah baik, saya sudah sholat 5 waktu, rajin bersedekah, kenapa harus menerima cobaan-cobaan seperti ini? Berapa banyak orang menganggap seperti itu, jamaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum, dia tidak terima kata Allah, kata Nabi SAW, falahu sakhat, maka dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum, dan ini yang terakhir di antara tanda cinta Allah, Allah menyegerakan hukumannya. Mungkin dia memiliki dosa-dosa, lalu Allah berikan dia hukuman di dunia, jamaah salat Jumat. Itu adalah tanda cinta Allah. Allah tidak ingin menghukum seorang hamba di akhirat, sehingga Allah segerakan hukumannya di dunia. Maka musibah, jamaah salat Jumat, hukuman dari Allah tidak harus tanda murka Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghukum kita di dunia, Allah segerakan karena Allah mencintai kita. Allah tidak ingin menghukum kita di akhirat, jamaah salat Jumat. Seberat apapun musibah yang kita terima, hukuman yang kita dapatkan di dunia tidak akan pernah sebanding dengan hukuman paling ringan di akhirat kelak, jamaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah segerakan hukumannya di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka anhu bidzambihi. Allah tahan dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dosa-dosanya, dibiarkan oleh Allah. Banyak melakukan kejahatan, keburukan, kezaliman, tidak ada hukuman, jamaah salat Jumat. Lalu ada orang soleh, sekali dia melakukan keburukan, Allah segerakan dia hukumannya. Lalu kenapa ada orang kafir, ada orang zalim, walaupun dia muslim, Allah biarkan dia? Maka itu tanda Allah membiarkannya, jemaah salat Jumat. Amsaka anhu bidzambihi, kata Allah, Allah tahan dia. Allah tahan hukumannya agar dia terus tenggelam dan lalai dengan dosa-dosanya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sampai nanti di hari kiamat, Allah berikan ganjarannya, hukumannya, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Ayuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum, itulah 3 tanda cinta Allah dari sekian banyak tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga khutbah pertama tadi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, memahamkan kita bahwa tidak setiap yang kita anggap itu buruk adalah keburukan untuk kita. Atau mungkin musibah itu adalah tanda murka Allah Subhanahu wa taala. Dan agar jamaah salat Jumat azanallahu wa iyyakum, kita memiliki hati yang selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun yang Allah takdirkan pasti ada hikmah dan kebaikan di atas semua itu. Bagaimana agar kita bermuhasabah, kemudian kita istiqamah di atas ketaatan dan kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على النبي وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.